Yaitu, dari kubu Jokowi lazim berpikiran bagaimana secepatnya Gibran naik tahta jadi presiden kalau Prabowo lengser. Begitu juga para kelompok elit global yang tentu juga mempunyai motivasi besar agar kepentingan kelompoknya tetap aman dan terjaga. Sedangkan perang nomor 1, 2, dan 3 akan terakumulasi dengan sendirinya, terbawa arus perang yang lebih besar dan dahsyat. Artinya, semua kembali kepada Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuatan sosial politiknya, serta diplomasi luar negerinya. Bahkan bagaimana seorang Prabowo harus mulai hati-hati dengan orang-orang di sekitar dirinya. Prabowo akan menentukan mana kawan dan mana lawan. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Berpikir cerdas ala bandit. Pemirsa, belakangan ini banyak sekali suatu gerakan dan upaya untuk melakukan opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, baik melalui pengerahan massa, baik melalui upaya-upaya chaos, melalui demonstrasi-demonstrasi, ataupun melalui media massa tertentu yang melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang dekat Presiden Prabowo. Entah mereka mengkaitkan dengan masalah yang tidak ada hubungannya, atau mencari-cari hubungan. Cocok logi. Situasi semacam itu di alam demokrasi itu bisa saja. Orang bisa bayar media untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap seseorang, atau terhadap sebuah korporasi, atau terhadap sebuah badan, atau bahkan kepada sebuah pemerintahan. Dan biayanya tentu saja bukan goceng, lebih besar untuk ukuran kita, untuk ukuran kelompok-kelompok tertentu. Ya, itu barangkali cuma remah-remahnya. Buat bayar demo ribuan orang, nah itu hanya ongkos mereka jalan-jalan sejam. Atau untuk bayar media, massa, majalah, untuk menjelek-jelekan orang, itu juga ya barangkali hanya sedekah atau CSR lah bagi mereka. Pertanyaannya, siapa yang membiayai gerakan-gerakan itu? Apakah demo, apakah media massa yang mencoba melakukan pembunuhan-pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang berniat untuk melakukan pembangunan terhadap bangsa dan negara ini agar rakyat lebih berdaya saing. Hadir bersama saya ada Deddy Jaya. Ya, Assalamualaikum. Ada Adri Sulfikri Sitompul. Assalamualaikum. Kita akan mengupas siapa bandarnya yang membiayai, mau demonstrasi ke, mau pemberitaan negatif lah, ya. Baik
media yang sudah IPO, IPO itu dalam arti sudah masuk di bursa saham, diperdagangkan, maupun yang belum. Jangan-jangan banyak juga yang botrek-botrek di lapangan. Dad, gimana Dad? Iya, kita ngelihatnya sih kalau kita inventarisir ya, mau mengacu siapa ini sebetulnya yang menjadi bohir lah, andar apa namanya, atau orang yang lagi berbaik hati lah menebar-nebar ini ya kan, Tanda kutip. ya kan. Nah ini kan kita lihat, berarti kan mereka yang sedang terganggu itu kembali ya, yang sedang terganggu di zona nyaman, yang tadinya ya itu tadi, kalau kita mau klasifikasikan ya kita sebut mafia lah, entah itu di mafia yang legal sifatnya dan mafia ilegal kan. Mafia saja udah buruk kan gitu kan, tambah lagi ilegal, gawat kan ini kan. Nah kalau dilihat dari masifnya gitu kan, lihat dari masifnya ini kan sebenarnya mudah didetek ya, kalau lihat dari masifnya ya. Masifnya ini kan uang ini kan uang panas sih Yang dipakai untuk yang dipakai itu, bayar demo bayar ini kan, nggak mungkin uang dingin kan gitu kan, nggak mungkin uang yang dari pabrik gitu kan, uang yang hanya misalnya dia marginnya itu hanya 10%, nggak mungkin kan, kira-kira gitu kan. Jadi dari uang panas lah ya. Dari uang panas gitu loh. Nah uang panas ini kan tentu kalau kita yang paling besar hari ini ketika lagi dihajar ini kan masalah judol ya, belum lagi narkoba, kira-kira gitu ya. Terus kemudian yang kartel-kartel tadi yang sebelumnya pernah kita bahas itu, yang monopoli itu. Nah itu juga kan. Cuman kan yang bisa masif begini ini yang judol, narkoba, gitu kan. Nah ini yang harus diantisipasi sebetulnya sama ring satunya presiden. Dan gue yakin banget mereka sebetulnya punya data untuk memblok itu, atau kesulitan. Maksudnya ngeblok yang di mana ini? Ngeblok rekening mereka. Karena kan kalau mereka itu pakai perusahaan sangat mudah. Ngeblok kan? Ngeblok dulu nih, hubungin aja banknya kan. Tak. Nah, yang membuat sulit ini kan judol. Karena penampungnya itu nama orang. Jarang nama perusahaan. Jarang nama perusahaan. Kecuali dari perusahaan itu memiliki izin tertentu ya. Tertentu kan, rata-rata kan modusnya mereka beli akun orang kan. Ada yang hanya kita buka akun dibayarin 1 juta, itu kan ada datanya di media segala macam gitu ya. Nah ini yang paling mudah gitu loh, melakukan konsolidasi itu, finance-nya, fundraising-nya. Nah kesulitannya untuk mendetek, benar nggak nih, gitu kan? Nah ini yang harus sebetulnya harus. Itu kan kalau misalnya untuk demo yang kecil-kecil ya. Kalau gede bos, judul kan gede. lah ya untuk demo massa kan, Iya. kan biayanya mungkin taruhlah 100 sampai 500 juta sekali demo lah kan. Iya. Ya gitu. Kalau misalnya kayak media massa, Media massa ini kan ada juga kemungkinannya, makanya itu ini kan bisa konspirasi dengan asingnya. Yang paling bahaya kan itu. Dengan menjadi agen asing lah ya. menjadi agen asing. Model gitu kan. Tempo yang dibilang punya sahamnya George Soros yang itu sempat kan bikin gitu Indonesia kan. Collapse 98. Iya, ketika George Soros itu dananya yang unlimited kan, bayangkan 98 bisa menghancurkan negara kita kan. Ya. Nah saya pikir kan harusnya pemilik media juga ya harus juga ada empati gitu loh. Gitu kan, walaupun tawaran mungkin besar gitu kan, tapi kan kalau untuk merusak negara kan itu kalau mereka masih punya nasionalisme kesadaran kan. Gitu loh. Nah itu kan di satu sisi ada bandar luar, ada bandar dalam. Bandar dalam itu bisa dari judol, dari narkoba, dari kartel gitu kan. Kartel yang pertek-perteknya dicabut presiden. Nah bisa mafia anggaran. Ya kan, atau kota-kotanya ditutup Iya, presiden. jadi ini bisa urunan tuh sini.
bisa urunan untuk menyerang presiden dan orang-orang dekatnya presiden. Orang dekatnya presiden. Ini PT-PT lah kalau bahasa dulu, PT-PT ini. Patungan, ya kan? Patungan, ya kan? iuran. Tapi kan ngeri patungannya ini, Bos. Ya kan, Termasuk satu melakukan tas, ya kan? karakter. Ya kan? Der, siapa kira-kira kalau misalnya yang pemain dalam negeri lah ya? Tadi udah didefinisikan ada mafia anggaran karena sudah terjadi efisiensi kan, ada bandar judi, utama judi online lah barangkali ya. Ada apa namanya, bandar narkoba yang ini omsetnya triliunan loh. Juga. Ada mafia kuota impor daging lah, bahan pangan, 9 bahan pokok lah ya, bawang putih, buah-buahan dan macam-macam lah ya. Itu yang mereka main kuota-kuota, dan ini sama presiden dipotong semua kan. Termasuk misalnya ya mafia migas ya kan, tambang dan lain sebagainya. Yang ini barangkali terganggu sekarang ini. Tapi bagaimana kira-kira mereka melakukan operasi? Ya, mereka kalau dugaan yang kita perkirakan seperti itu, mereka pasti memiliki orang yang, ataupun ya kita nggak bisa bilang oknum, tapi kita bilang orang lah ya, manusia ya, yang memiliki kemampuan, power, kekuasaan yang juga dekat dengan pihak-pihak yang membutuhkan donasi untuk pergerakan tadi. Nah, bisa jadi misalkan di dalam istilah perjudian online itu ada namanya konsorsium. Nah, konsorsium ini orang yang mengepul, menampung pembayaran dari para pemilik situs judi online yang kecil-kecil, kita ataupun yang besar tapi tidak memiliki jaringan. Nah, diberikan kepada si A ini yang disebut tadi konsorsium. Nah, konsorsium ini yang akan mengatur. Nah, ketika usaha mereka yang selama ini aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, dan yang dikerjain hanya yang kecil-kecil saja, sementara yang besar-besar masih bisa tidur nyenyak, makan enak, mulai merasa terganggu. Akhirnya ya konsorsium ini melihat ya uang ini daripada aku setorkan kepada oknum yang terkait untuk pengamanan permainan judi selama ini, baik birokrasi di kementerian tertentu maupun di pihak penegak hukum, mendingan aku pakai untuk menghancurkan penguasa sekarang, menghancurkan Prabowo. Nah, ini yang mereka pergunakan. Sifatnya begitulah sama bandar-bandar ini. Iya, daripada dikasih kepada yang untuk pengamanan, lebih bagus sekalian aja dihabisin, karena pakai bandar-bandar demo. Iya. Bandar-bandar media. Bandar media itu dipakai. Nah, bersih. Begitu juga di tindak pidana lainnya seperti mafia migas, mafia narkotika, apa semua itu akhirnya sekarang masing-masing kan mereka memiliki pengepul ataupun konsorsium. Nah, kemudian ini yang akan akhirnya menyatu. Begitu menyatu, ada kesempatan ya mereka mulailah seperti sebutan mahasiswa tadi kan. Nah, itu yang kita lihat, kepentingan-kepentingan itu yang dimanfaatkan dan dipergunakan sekarang ini, sumber daya resource-nya di situ. Apalagi mereka-mereka yang memiliki kekuasaan sebelumnya tiba-tiba hilang kekuasaannya. Kemudian yang biasanya penguasa yang memiliki hak untuk ijon tiba-tiba sekarang tidak bisa ngijon lagi dia, walaupun dia masih sebagai penguasa. Nah, akhirnya mereka mempergunakan itu gitu. Nah, itu yang akhirnya sekarang kita lihat bertaburan lah, dan bisa nyaman-nyaman aja mereka, mana biayanya. Itu tadi saya sinyalir seperti itu. Nah, itu yang kita tidak bisa ibaratnya apa ya, ibaratkan kentut lah kita bilangnya, baunya terasa. Tetapi nggak bisa kita nyatakan oh itu yang pemilik kentutnya. Yang kentut aja bisa mengaku saya tidak kentut deh, malah dia kentut kan. Seperti itu. Nah, itu yang saya lihat terjadi juga. Nah, pemanfaatan media-media juga polanya pun sama gitu. Artinya mereka bisa dari bandar yang sama. Bisa diduga dari bandar yang sama, kemudian setelah ini meletup, buka celah, baru nanti mengalir kepada media-media kecil yang merupakan satu konsorsium
Seperti itu, sehingga akan membentuk satu opini seperti yang tadi Gus Sawi sampaikan, ayam berkaki seribu kan? Iya. Itu loh, bukan persoalan ayam jago berkelahi yang mati di pihak tertentu, tidak. Tapi ini yang mati nanti demokrasi di Indonesia. Akibat ayam jago yang berkaki seribu berkelahi, sebenarnya untuk bisa mereka memiliki kekuasaan tertentu menjadi sang jagonya ayam kan? Itu dia. Memang tidak mudah bagi pemerintah saat ini di tengah ketidakpastian global, di tengah sempitnya ruang fiskal, utang mau jatuh tempo dan lain sebagainya. Dan yang harus kita apresiasi sebenarnya, pemerintah juga tidak mundur untuk melakukan komitmennya menjalankan program-program strategis nasional. Tidak khawatir dengan berbagai kemungkinan bahwa kejahatan-kejahatan yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah atau komplotan-komplotan kejahatan yang terganggu oleh kebijakan pemerintah seperti bandar judi online, bandar narkoba, mafia anggaran, mafia kuota, impor terutama, yang lahir dari pertek-pertek atau peraturan teknis yang lebih galak daripada peraturan presiden, Lebih galak daripada undang-undang. lebih galak daripada undang-undang. Yang ini semua kemudian melahirkan dan melestarikan oligarki sehingga negara dikuasai oleh segelintir orang. Yang ini sama pemerintah sekarang digunting habis. Tapi apa yang terjadi? Ada upaya dari mereka untuk membiayai demonstrasi, membeli media-media massa untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap sejumlah tokoh atau orang-orang yang memang dipercaya oleh presiden atau ditugasi presiden untuk menangani banyak permasalahan di Republik ini. Lalu kira-kira kan rata-rata orang punya uang itu ditaruh di bank, banyak transaksi perbankan. Ini gimana ini modusnya? Iya, itu kalau kita kembali ke situ ya, yang masalah dana itu kan ini kembali lagi. Saya ini agak khawatir dengan apa ya? Di Regi Satunya presiden ini kan bukan orang bukan orang ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng lah. Kalau mengantisipasi kayak gini rasanya nggak sulit menurut gua. Banyak para aktivis, mereka juga jejaringnya kuat. Kira-kira gitu ya. Kok ini bisa lepas kontrol gitu? Kan ada indikasi apakah ini juga ada masih main antara tawar-menawar bargaining politik di internal. Kan gitu kan? Sebenarnya bisa selesai sebetulnya. Karena kalau mereka ini kan bisa ketemu ini siapa bandarnya harusnya. Bisa cepat gitu. Termasuk yang kirim kepala babi pun ketahuan. Bisa ketahuan. Nah, terus masalah terkait masalah seperti kasus yang banyak rekening, ada 6 ribuan lebih kalau tidak salah. Itu rekening judol yang diblokir. Nah, yang sampai sekarang kan kita belum dapat penjelasannya ke publik. Itu diblokir itu secara internal bank atau dengan OJK, atau ada yang dengan OJK, ada yang dengan internal. Lalu mekanismenya seperti apa? Lalu perilaku bank terhadap uang yang terblokir itu diapakan gitu loh. Kan boleh saja kita menduga ini bisa terjadi juga 86. Ya kan? Ya, dia datang, enggak ini rekening resmi segala macam gitu. Padahal jelas-jelas misalnya kriterianya itu memenuhi unsur bahwa ini rekening ini dipakai untuk menampung. Nah, memang tidak hanya ini sebetulnya. Ketika kemarin rame-rame nyerang judol tapi tidak tuntas. Kan sebetulnya itu ya, harusnya kan dituntaskan. Yang diserang, yang dihajar sekarang ini kan judol itu kan hanya pemain kecil. Pemain kecil. Yang kemudian tidak menyentuh ke perbankannya. Perbankannya itu.
Nah ini kan kalau dari 6.000 itu berapa omsetnya? Kemudian kemana? Kan terus diapakan? Misalnya, ini kan kita ambil contoh, ada di satu rekening yang terindikasi lah gitu kan. Misalnya ada 1 miliar lah gitu kan. Kalau dia ngurus, mungkin bisa lebih keluar dari 1 miliar itu kan pasti dilepas. Daripada gua urus, gua juga bisa masuk penjara juga, kira-kira gitu kan? Iya. Pasti dilepas dong, ya kan? Lalu bagaimana kalau posisi perbankan, kebijakan pemerintah hari ini terhadap hal itu? Nah ini kan yang belum terungkap nih ke publik gitu kan. Dan itu berapa banyak rekening? Kalau dari 6.000 itu apakah itu player semua atau penampung? Kalau penampung kan pasti lebih dari 1 miliar, Betul itu. ya kan? Nah, kalau kita lihat dari yang disampaikan Bung Dedi tadi terkait rekening ya, bisa jadi atas nama perusahaan, namun lebih banyak atas nama pribadi. Nah, namun atas nama pribadi ini kan perbankan punya data berdasarkan KTP kan. Iya. Nah, perbankan ini kan setelah dia melakukan kecurigaan dia berkoordinasi dengan OJK kah, atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam saat dia memblokir, dia bisa memberikan laporan bahwasanya informasi istilahnya informasi intelijen kalau di kepolisian ya namanya kan. Nah itu pihak intelijen lah yang intelijen kepolisian yang melakukan penelusuran terlebih dahulu, baru nanti diserahkan ke reskrim. Oh ya ini kan gampang kan dapatkan orangnya. Ketika dapat orangnya kan seperti beberapa waktu yang lalu kita dapat informasi tertangkap pelakunya kan setelah si pemilik rekening didatangi oleh pihak kepolisian. Nah seperti itu yang harusnya ditransparansikan. Nah ini yang kita mengkhawatirkan. Kalau ini saya berandai-andai ya, dari 6.000 itu ambil saja 50%-nya itu penampung. Berarti kan 3.000. Iya. Ambil saja kecilnya itu 500 juta. Kali berapa? Kita rata-ratakan kali 3.000. Itu udah berapa triliun ya? Artinya kejahatan yang ada di Indonesia ini juga bisa ditelusuri dari sistem keuangan kita. Betul. Ya kan? Jangan-jangan justru perbankan juga menikmati dari proses kejahatan itu. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena apa ya, perbankan itu kan tidak menjelaskan kemana uang itu gitu loh. Setelah mereka blokir dan tidak ada yang melakukan keberatan karena undang-undang perbankan memperbolehkan bagi pemilik rekening yang diblokir ataupun dibekukan boleh melakukan upaya perlawanan mendatangi pihak perbankan, apalagi kewenangan itu di tingkat cabang saja boleh dilakukan. Tapi kalau KTP-nya sudah KTP pinjaman? Nah kalau itu berarti kan uangnya terbenam di situ. Uangnya terbenam. Nah, harusnya kan wajib pertanyaannya sama bank dikemanakan? Nah itu dia pertanyaan dikemanakan? Atau dipakai membiayai demo lagi? Nah bahaya kalau itu terjadi kan? Iya. Seperti itu. Pemirsa, jadi kalau ada yang ngajak demo bikin rusak-rusak, rusuh-rusuh cuma dapat 50.000 ya kan, itu remah-remah. Karena bisa jadi yang nyuruh demo itu justru pelaku-pelaku kejahatan. Atau kalau ada media yang melakukan pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan pemerintah, atau menyajikan informasi tidak objektif, tidak proporsional, jangan-jangan mereka hanya sedang bercerita ayam berkaki 1000 untuk membunuh karakter orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja diorder oleh pihak-pihak lain, apakah melalui iklan ataukah dengan transaksi langsung. Sekian dari kami Bandit Kota News, sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.